Sampai jumpa kembali kepada penggemar serial India. Alangkah baiknya tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita sinopsis Gopi. Adegan dimulai. Ahem memberitahu keluarga bahwa mereka harus memanggil polisi untuk menyelidiki siapa yang ingin menyakiti keluarga Modi. Mera bertanya, mengapa harus memanggil polisi? Paridi juga mengatakan itu adalah masalah keluarga dan tidak perlu memanggil polisi. Jigar mengatakan kita harus memanggil polisi. Rasi sangat khawatir dan bertanya apakah polisi akan datang ke sini. Jigar mengatakan iya, karena dia tidak melakukan pekerjaan rumahnya dan Jigar membawanya ke kamar untuk menyelesaikan pekerjaan rumah Rasi. Saat menyelesaikan pekerjaan rumah Rasi melihat tukang listrik memperbaiki geyser. Ahem mencoba memperbaiki hiasan di rambut Gopi. Gopi tersenyum kepada Ahem. Ahem memuji Gopi sangat cantik. Gopi sangat senang, Ahem sangat perhatian kepadanya. Mereka berdua memuji satu sama lain. Gopi sangat senang, Ahem juga tersenyum kepada Gopi. Ahem dan Gopi berpelukan. Ketika mereka sedang berpelukan, Vidya datang melihat Ahem dan Gopi. Vidya memanggil untuk puja di bawah. Mereka berdua melepaskan pelukannya dan tersipu. Vidya tersenyum dan pergi dari sana. Gopi dan Ahem turun dengan tersenyum. Gopi melihat ayunan untuk setiap pasangan. Seseorang merusak ayunan Gopi. Lalu Vidya menanyakan tentang Tej Prat kepada mereka. Kokila menceritakan pentingnya Teja Puja dan nilai di baliknya. Sementara seseorang merusak lampu ayunan Gopi. Jigar dan Paridi bertatapan tersenyum senang. Hetal memuji Kokila. Setelah Kokila bercerita, Kokila tidak melihat Rasi. Kokila memanggil Rasi. Rasi datang dan berkata dia menumpahkan air ke gaunnya, jadi Rasi pergi untuk berganti pakaian. Ginjal bersiap untuk Teja Puja. Urmila bertanya kepada Ginjal kemana dia akan pergi. Ginjal menyimpan Teja Prat untuk Dapal dan akan melakukan puja setelah Dapal datang. Lalu Urmila tertawa dan bertepuk tangan. Dia tahu apa yang akan dilakukan Urmila. Dia tak akan pernah membiarkan Ginjal melaksanakan pujanya. Ginjal menantang Urmila bahwa dia akan melakukan puja bersama Dapal. Tolu mengumumkan setiap pasangan harus siap melakukan pertunjukan. Lalu Kokila berbisik kepada Gopi. Kokila meminta kepada Hetal dan Cirag untuk duduk duluan karena mereka yang lebih tua. Hetal berkata meskipun mereka lebih tua tetapi Kokila yang mengurus keluarga, jadi harus diayun duluan. Lalu Kokila duduk duluan di ayunan. Paridi berkata Kokila punya hadiah di ayunan. Kokila melihat 2 tiket film dan memperlihatkan kepada semua orang. Cirag mengatakan dia sengaja membeli tiket film karena sudah lama tidak jalan-jalan. Semua orang bertepuk tangan. Nenek sangat terharu melihatnya. Tolu bertanya apa alasannya. Nenek berkata bahwa suami Kokila menanam tanaman dan setelah bertahun-tahun tanaman tumbuh menjadi besar. Dulu Kokila yang sering berayun dan sekarang Paridi dan Gopi yang berayun. Sebentar lagi Teluk dan Moluk yang akan ikut berayun. Nenek meminta kepada Kokila untuk berayun duluan. Lalu Hetal setelah Kokila. Kokila melihat gerak-gerik Mera. Mera jauh dari mereka. Dia sendirian sambil memegang kabel.
Mera sangat kesal melihat mereka, sementara Gopi sangat menyayangi Rasi dan memanjakan Rasi. Molu meminta kepada semua orang untuk bersiap karena dia akan mengkliknya. Bel pintu berbunyi, semua orang mendengarnya. Meti pergi untuk membuka pintu. Meti tidak melihat orang di luar. Meti melihat amplop pesan di depan pintu. Meti memberikan kepada Kokila. Kokila terkejut membaca pesan dari seseorang. Gopi bertanya tentang pesan itu kepada Kokila. Kokila tidak memberitahu apa-apa. Selanjutnya Urmila menikmati manisan dan menggoda Ginjal untuk memakannya. Ginjal mengatakan dia akan berbuka puasa setelah Dapal datang dan kemudian akan makan permen. Urmila mengatakan dia mendengar Dapal mengatakan bahwa dia memiliki pertemuan penting dan akan datang terlambat. Ginjal mengatakan dia akan menunggu sepanjang malam sampai Dapal datang. Di sisi lain, Cirag memberi Hetal novel dan bernyanyi di hadapan Hetal, lalu memujinya dan memberi semangat dan meminta untuk menyanyikan lagu Can dan Sabadan. Giliran Gopi yang akan diayun Ahem. Gopi bersiap untuk duduk di ayunan. Lalu Ahem berkata untuk berhati-hati. Gopi tersenyum melihat Ahem. Ahem bersiap untuk mengayun Gopi. Lalu Ahem memegang kawat ayunan. Tiba-tiba Ahem tersengat listrik. Gopi melihat Ahem sangat terkejut. Vidya berteriak memanggil, "Papa!" Ahem merasa lemas. Ahem gemetar tersengat listrik. Mera terkejut melihat Ahem. Ahem jatuh ke lantai tak sadarkan diri. Semua orang mengelilingi Ahem. Semua orang terkejut melihat Ahem tergeletak. Inilah cerita si cantik Gopi. Saksikan di episode selanjutnya.